Ini kalau nggak ada apa musiknya nggak apa ya, soalnya nggak bawa speaker. Kita ikutin belakangnya. Harus sama kayaknya. Paku kayak pukul paku kayak gimana? Ya, terus. Nah, kita tarik. Ayo. Coba dibaca, Nafi. Kunci hati terhadap Al-Quran. Kunci hati adalah dua pedoman hidup yang tak terpisahkan dalam Islam. Al-Quran sebagai sumber utama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Sementara hadis untuk menjelaskan keutamaan umuman isi Al-Quran tersebut. Para ulama mazhab dari para imam mazhab merumuskan berbagai fungsi hadis secara sistematis sebagai bentuk dipahami Al-Quran. Ya, jadi kita belajar tentang fungsi hadis dan Alkitab terhadap Al-Quran. Di mana Al-Quran dan hadis itu adalah dua pedoman yang hidup tak terpisahkan dalam Islam. Jadi Al-Quran itu sebagai sumber pertama yang memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, sedangkan hadis itu hadir untuk menjelaskan bayan keumuman isi Al-Quran tersebut. Dan Imam Mazhab merumuskan berbagai fungsi hadis secara sistematis sebagai menjelaskan Allah. Al-Quran dan hadis. Yang pertama, satu kesatuan yang tak terpisahkan, di mana Allah itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW agar dipahami oleh manusia. Rasulullah SAW kemudian diperintahkan untuk menerangkan kandungan dan cara melaksanakan ajarannya melalui hadis-hadisnya. Sebagai firman Allah pada Quran surat An-Nahl, Kafir kalau dibaca di atas kalau dalam Quran surat An-Nahl ayat 44 itu Allah berfirman, dan kamu turunkan kepada Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk umat manusia agar Al-Quran itu dapat dipahami oleh manusia. Kemudian Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk menerangkan kandungan dan cara-cara melaksanakannya atau ajarannya kepada mereka melalui hadis-hadisnya. Kayak di Al-Quran kan itu cuman menyuruh kita untuk melaksanakan sholat, dan tata caranya kan nggak ada di dalam Al-Quran, dan dijelaskan tata cara sholat itu di hadis seperti itu. Nah, yang kedua, perumusan fungsi hadis oleh para imam, di mana para imam mazhab itu merumuskan fungsi hadis sebagai penjelas Al-Quran dan kategori yang berbeda-beda. Yang pertama ada Imam Malik bin Anas, menyebutkan ada 5 fungsi, yaitu ada bayan al-taqrir, terus bayan al-tafsil, bayan al-ba'id, dan bayan al-tashrik. Yang kedua ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyebutkan juga ada 5 fungsi dalam al-risalah, bayan al-tafsil, bayan al-tafsir, bayan al-tayin, bayan al-tashrik, bayan al-nasakh, dan tambahan bayan al-isyarat. Terus yang ketiga ada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu menyebutkan hanya 4 fungsi,
ada bayan al-ta'kid, bayan al-tafsir, bayan al-tashri', dan bayan al-tafsir. Nah, yang pertama ada bayan al-takrir. Abi, tolong dibaca. Takrir. Bayan al-takrir itu disebut juga dengan bayan ta'kid dan bayan apa? Al-isbat, yang fungsinya itu memperkuat dan mengokohkan apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Jadi contoh yang pertama itu puasa Ramadan. Di dalam Quran itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 itu menjelaskan tentang puasa Ramadan, tapi tidak diterangkan secara detail. Yang menerangkan secara detail itu di dalam hadis Muslim dari Ibnu Umar. Yang kedua, wudu itu juga di dalam Al-Quran ada, tapi dia tidak menjelaskan secara umum atau tidak menjelaskan secara detailnya gitu ya. Yang menjelaskan secara detail wudu sebelum salat itu terdapat pada hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Terus yang kedua ada bayan at-takrir. Dibangun atas 5 syahadat, 5 dasar. Ada apa aja kalau rukun Islam itu? Yang pertama, syahadat, salat, puasa, haji. Nah, yang pertama ada syahadat. Syahadat itu dijelaskan di dalam Al-Quran juga pada Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Puasa itu dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Untuk sholat dan zakat itu dijelaskan pada Quran surat An-Nur ayat 256. Dan haji itu terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 97. Jadi kalau bayan al-tafsir itu dia lebih memberikan penjelasan, terus rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum dan global, dan juga memiliki batasan terhadap ayat-ayat yang bersifat mutlak dan mengkhususkan ayat yang bersifat umum, yaitu ayat-ayat tentang sholat, puasa, zakat, jual beli, nikah, kisos, dan lain sebagainya yang masih bersifat menjual dalam Al-Quran, yang sehingga Rasulullah itu melalui hadisnya merinci dan menjelaskan secara langsung. Jadi lebih ke bayan al-tafsir itu lebih menjelaskan dan merinci. Bayan al-tafsir itu sudah dijelaskan secara rinci ya. Kalau mengerjakan cara sholat itu lebih ke hadis, kayak sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi tata cara sholat dari takbiratul niyat, takbiratul ihram, terus apa lagi? Itu dijelaskan secara rinci, cara-cara sholatnya itu dijelaskan dalam hadis. Tapi kalau di dalam Al-Baqarah ayat 63 itu hanya menjelaskan sholatlah sebagaimana cuma menyuruh kewajiban kita untuk bersolat 5 waktu kayak gitu, tapi tata caranya nggak ada dijelaskan dalam Al-Quran. Terus mentain ayat mutlak. Jadi di dalam Quran surat Al-Maidah itu menjelaskan, dan hadis juga menjelaskan, potong tangan pencuri dari pergelangan tangan. Jadi kayak siapa yang mencuri dia dipotong tangannya. Quran surat Al-Maidah itu
Madah menyebut Zaid A'la Al-Kitab Al-Karim atau tambahan buku. Ibnu Al-Qayyim menegaskan bahwa hadis di sini wajib diamalkan dan bukan berarti sudah selesai. Jika ada yang dipertanyakan, yang bisa menyimpulkan, ya untuk kesimpulannya, jadi hadis itu memiliki 3 fungsi utama sebagai penjelas Al-Quran yang saling melengkapi. Ada bayan at-takhir, yaitu untuk memperkuat dan mengokohkan isi dalam Al-Quran. Yang kedua ada bayan at-tafsir, yaitu untuk merinci, menafsirkan, mentakyid dan mentafsir ayat Al-Quran. Dan yang terakhir ada bayan at-tasyrik, yaitu menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Baik, untuk evaluasinya halaman 48